Sistem ekskresi adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa atau sampah dari metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita bandingkan dengan dua sistem pengeluaran lainnya, kalau sekresi itu adalah pengeluaran zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh, contohnya enzim, hormon, air liur. Kalau defekasi itu adalah pengeluaran zat sisa pencernaan makanan atau dalam bentuk feses. Jadi buang air besar bukan ekskresi adik-adik. Berarti apa saja sih organ-organ ekskresi? Organ-organ ekskresi hanya ada 4, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Nah, kalau kakak biar gampang menghafalnya, ginjal, kupahat, ginjal, kulit, paru-paru, hati. Yuk kita bahas satu persatu organ-organnya. Yang pertama adalah ginjal. Kita memiliki sepasang ginjal di rongga perut di bagian pinggang. Fungsinya adalah untuk menyaring darah, menjaga tekanan osmosis, menjaga pH darah, serta menghasilkan urin. Ginjal memiliki bagian-bagian seperti korteks, kemudian medula atau sumsum ginjal, dan rongga pelvis renalis untuk mengumpulkan urin. Lalu keluar dari ginjal ada saluran yang disebut ureter. Di bagian korteks terdapat jutaan nefron atau unit penyaring yang akan menghasilkan urin. Nah, ini adalah bagian-bagian dari nefron ginjal. Nefron ginjal memiliki bagian glomerulus, kapsula Bowman, lalu ada tubulus contortus proximal yang melengkung di lengkung Henle, kemudian ada juga tubulus contortus distal. Setelah itu, urin-urin yang terbentuk akan dikumpulkan di tubulus pengumpul atau tubulus collectivus untuk disalurkan ke ureter. Selanjutnya, kita akan bahas tahapan-tahapan pembentukan urin. Pembentukan urin ada 3 tahap. Yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi adalah penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah. Jadi protein dan sel darah tidak boleh keluar bersama urin. Proses ini terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Selanjutnya urin primer masuk ke tahap kedua, yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali glukosa dan asam amino atau zat-zat lain yang masih dibutuhkan tubuh. Proses ini terjadi di tubulus contortus proximal dan hasilnya adalah urin sekunder. Selanjutnya, urin sekunder akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, seperti urea dari hati, kemudian ada amonia, kreatin, garam-garam berlebih, vitamin-vitamin berlebih, dan racun-racun, seperti misalkan kalau yang merokok, racun nikotinnya dikeluarkan. Kalau yang makan obat, racun-racun berlebihnya juga dikeluarkan. Proses ini terjadi di tubulus contortus distal dan menghasilkan urin jadi atau urin sesungguhnya. Selanjutnya, organ ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit merupakan lapisan terluar dalam tubuh kita yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, serta hipodermis atau yang biasa disebut dengan subkutan. Yuk kita bahas dari epidermis. Lapisan terluar kulit ini terbagi menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Lapisan tanduk adalah lapisan paling luar yang tersusun atas sel-sel kulit mati yang selalu mengelupas. Sementara lapisan malpighi adalah lapisan yang terdiri dari sel-sel yang selalu membelah dan berpigmen. Berikutnya lapisan dermis yang terdiri dari kelenjar keringat yang fungsinya adalah menghasilkan keringat. Kemudian ada kelenjar minyak yang menghasilkan minyak untuk melembabkan rambut-rambut. Kemudian ada lagi pembuluh darah yang mengalirkan darah ke seluruh sel-sel, serta ujung-ujung syaraf yang berfungsi untuk menerima rangsang. Nah, sistem ekskresi terdapat di lapisan dermis ya adik-adik. Selanjutnya, lapisan kulit terbawah adalah hipodermis atau subkutan. Di lapisan ini terdapat jaringan lemak atau adiposa yang fungsinya adalah menjaga tubuh agar tetap hangat serta juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi ketika kita sedang kedinginan, lemak yang ada di lapisan kulit ini akan menjaga tubuh tetap hangat. Nah, fungsi kulit dalam sistem ekskresi adalah mengeluarkan keringat. Keringat sendiri berisi garam-garam, urea, dan air. Selain untuk ekskresi, pengeluaran keringat juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh loh. Jadi ketika suhu tubuh kita meningkat, pembuluh darah akan melebar dan menghantarkan panas ke kelenjar keringat, sehingga kelenjar keringat mengeluarkan keringat melalui pori-pori kulit. Keringat yang keluar tersebut akan berfungsi untuk menurunkan suhu tubuh. Selain juga untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme. Yuk kita lihat seperti apa sih bentuknya kelenjar keringat. Kelenjar keringat seperti ini ya. Ini adalah penampang melintang dari lapisan kulit. Kelenjar keringat ini ada di lapisan dermis dan bermuara di pori-pori kulit.